Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jane Saini SPD, Guru SD Kristen Ebenezer 1 Manado. Dan saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi Sulawesi Utara. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengajaran dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pada kesempatan ini juga, saya akan menjawab 3 pertanyaan sebagai kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya adalah sebagai berikut, yaitu teacher center, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru, sehingga membuat para murid saya pasif dan tidak kreatif di kelas. Kemudian, pada proses pembelajaran di kelas saya hanya menilai murid saya dengan penilaian kognitif saja, yaitu bagaimana mereka menguasai materi tanpa memodelkan aspek penilaian lainnya. Kemudian, pada proses pembelajaran di kelas, saya menganggap murid saya sebagai objek pembelajaran, sehingga peran mereka hanya duduk, diam, tenang, menjadi pendengar yang baik, dan harus menerima semua pengajaran tanpa memandang hak bebas mereka sebagai seorang individu. Pembelajaran yang saya terapkan selanjutnya yaitu tugas saya hanya sebagai transfer pengetahuan. Transfer pengetahuan ini saya berikan kepada para murid saya tanpa menunjukkan teladan seperti 3 dasar tugas guru menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sungtulodo. Saya seharusnya di depan memberi teladan. Ingmadia Mangunkarso. Saya seharusnya di tengah memberi semangat. Dan Tuturi Handayani, seharusnya saya dari belakang memberi dorongan. Sehingga para murid saya dapat berkembang sesuai dengan kodrat alaminya. Selanjutnya, dalam pembelajaran di kelas, saya menganggap semua murid saya sama. Saya tidak perlu memperhatikan minat, kemampuan, dan gaya belajar mereka dalam mempersiapkan metode pembelajaran yang akan saya gunakan pada proses belajar dan mengajar. Dan yang terakhir, saya melihat keberhasilan pembelajaran melalui nilai siswa yang tuntas KKM. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan jauh berubah signifikan, yaitu pembelajaran dengan menerapkan student center, di mana murid telah menjadi pusat dari proses pembelajaran itu sendiri. Dengan menerapkan student center, maka saya menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memberikan kepada mereka kebebasan untuk belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, menggali minat, bakat, dan potensi diri mereka sendiri. Dan sebagai guru, tugas saya hanyalah sebagai fasilitator yang menuntun mereka sehingga tujuan pendidikan yaitu dapat menjadikan mereka menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan
yang setinggi-tingginya. Perubahan yang kedua yaitu cara pandang saya kepada setiap murid saya. Murid saya berharga dan unik karena mereka memiliki potensi diri yang berbeda-beda. Sehingga dalam proses pembelajaran, saya tidak lagi menyamaratakan mereka, namun saya melihat mereka secara individu yang memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Dan perubahan yang ketiga yang terjadi ketika saya sudah mempelajari modul 1.1 adalah keberhasilan dan kemampuan siswa bukan hanya dilihat dari nilai, namun dilihat dari proses belajar itu sendiri. Bagaimana mereka dapat mengembangkan sikap kreatif, inovatif, mampu berkolaborasi, dan memiliki nilai-nilai budi pekerti luhur sesuai dengan kearifan sosial dan budaya di daerah kami. Pertanyaan yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang dapat saya terapkan segera di dalam kelas adalah yang pertama, menuntun dalam kegiatan pembelajaran. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan hubungan guru dan siswa sebagai petani dan benih. Sebagai guru, saya bertugas untuk menyiapkan sarana agar para murid saya, benih-benih itu dapat bertumbuh sesuai dengan kodrat alaminya. Namun, saya pun menuntun mereka agar perkembangan pengetahuannya seimbang dengan nilai-nilai baik dalam dirinya. Yang kedua adalah menjadi teladan yang baik bagi murid. Saya bukan hanya mentransfer pengetahuan, tapi juga mentransfer keteladanan diri yang baik sehingga dapat diikuti oleh para murid-murid saya. Yang ketiga adalah saya mengenal setiap murid dengan segala karakteristik mereka. Ini dapat saya lakukan karena pada pertemuan awal saya melakukan diagnosa sehingga dapat mengenal cara belajar, minat, dan bakat sehingga dapat menggunakan metode yang bisa diterima oleh setiap murid di kelas saya. Yang keempat, yaitu menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan metode yang mengajak siswa aktif di kelas. Mempersiapkan juga media pembelajaran yang menarik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sekarang ini. Dan yang terakhir yaitu menerapkan pembelajaran abad ke-21. Harapannya ketika pembelajaran abad ke-21 ini saya terapkan, maka para murid saya bisa menguasai keterampilan seperti mampu memecahkan masalah sendiri, menjadi kreatif, mampu berpikir analitis, dapat berkolaborasi dan bekerja sama, berkomunikasi aktif, namun tetap memiliki etika yang baik. Dengan perubahan ini, maka dapat dilihat bagaimana keaktifan siswa di kelas saya meningkat dengan pesat. Juga, saya dapat memotivasi teman sejawat untuk dapat menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran di sekolah kami. Sehingga saya dapat melaksanakan tugas saya sebagai agen perubahan pendidikan. Demikian dari saya, kiranya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.